Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Ratna, Bu Lina, kasih kesempatan buat saya ngobrol sama adik-adik atau anak-anak ya, karena anak saya juga seumuran kalian, di, mahasiswa juga gitu. Jadi, senang banget saya bisa sharing dengan, eee, adik-adik sekalian. Ngantuk nggak habis makan siang? Coba harus ada yang saya pengen dengar suara nih, jawab nih. Pada ngantuk nggak? Ayo, ngantuk Tidak nggak? ngantuk, Bu. Oh, Nggak, tidak Bu, ngantuk, Bu. semangat, Saya Bu. aja semangat kok, Bu. Apalagi ketemu langsung country marketing manajernya Iya. Jobstreet. Jangan jangan ngantuk siang-siang gini nanti kalian nggak bisa bersaing, beneran deh. Hari gini nih sekarang tuh kerja itu luar biasa berbeda. Jadi saya kenalan dulu ya, saya itu, sebetulnya lulusan teknik sipil di UI. Saya kerja di sipil, jadi di suatu construction, tapi ternyata saya kurang suka dengan pekerjaan itu sehingga akhirnya saya lompatlah ke area, marketing. Jadi awalnya saya banyak kerja di, creative agency, multinational creative agency, eee, tahu kan yang tukang bikin iklan lah, bikin film, iklan film, foto, apa segala macam, tapi itu zaman dulu nih, zaman masih industri 3.0 ya, belum, 4.0. Sampai akhirnya di tengah perjalanannya berubah menjadi industri 4.0 di mana semua terkoneksi dan, saya berkesempatan kerja di Lazada. Ada yang tahu Lazada? Itu kan e-commerce ya, itu ternyata beda sekali, bekerja jadi saya pernah bekerja di, sipil, jadi, di konstruksi, kemudian saya bekerja di creative agency, dan saya bekerja di e-commerce. Kemudian setelah dari Lazada ini saya pindah ke Jobstreet. Jadi saya di Jobstreet bergabung hampir 1 tahun, gitu. Dan, tentunya untuk berubah karir, apakah itu berubah industri, apakah berubah karir, tentunya perlu terjadi yang namanya upskilling, reskilling. Apa sih reskilling gitu kan, nanti teman-teman akan, juga mesti selalu reskilling, kenapa? Karena teknologi selalu berubah. Jadi cara-cara marketing yang dulu harus berubah, kalau dulu nggak ada digital, harus ada digital. Digital pun perubahannya cepat sekali, jadi kita harus reskilling. Dulu nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok. Gimana cara kita melakukan marketing di TikTok? Mungkin nanti di ke depannya, setelah metaverse juga, udah maju banget, mungkin marketing juga harus bisa catch up di ranah metaverse. Jadi itu sih, perubahan karir, perjalanan kalian masih panjang, mungkin akan terjadi perubahan-perubahan karir di depannya, perubahan minat, perubahan industri, perubahan posisi dan level yang membutuhkan, eee kemampuan dari teman-teman untuk punya mindset selalu bertumbuh. Saya mau share screen sedikit ya. Jadi, saya mulai dulu dengan, eee, apa sih industri 4.0, ada yang tahu nggak? Jadi ini kalian harus lihat nih, eee, kita udah vaksinasi, mudah-mudahan semua juga udah pada vaksinasi, udah booster juga. Ternyata vaksinasi itu mendorong pemulihan pasar tenaga kerja di Indonesia. Jadi kalau dilihat nih di Jobstreet nih di platform kita, seiring dengan vaksinasi, kalau lihat di sini vaksinasinya makin meningkat, seiring dengan vaksinasi, ternyata lamaran pekerjaan juga bertambah nih yang masuk ke dalam platformnya Jobstreet. Dari bulan Juli ke Agustus nambah 19,5%, naik lagi 11,4%. Jadi makin lama makin bertambah. Jadi sebetulnya apa sih, implikasinya buat, teman-teman Erlangga ini, yaitu adanya persaingan pasar tenaga kerja yang semakin meningkat. Jadi harus siap supaya kita selalu bisa bersaing. Nah, kan kita ngomongin industri 4.0 tadi. Apa itu gitu industri 4.0? Jadi kita mulai dengan industri 1.0 atau industri 1.0 ya, di mana pada saat itu mulai terjadi mechanization
tapi mereka menggunakan power-nya itu masih menggunakan water, masih menggunakan uap, tenaga air gitu ya. Dan ini tahunnya udah tahun setiap pergantian industri ini rata-rata 100 tahunan. Kemudian masuk industri 2.0 di mana electricity atau listrik itu sudah ditemukan. Jadi mulai bisa terjadi mass production, assembly line. Jadi kalau lihat pabrik-pabrik di Cikarang gitu, itu udah pakai assembly line yang ada conveyor belt, ada segala macam, udah ada machinery ya. Kemudian ada 3.0 di mana komputer ditemukan. Baru komputer nih, belum ngomongin internet. Komputer ditemukan, alat-alat elektronik, mulai terjadi automation, tapi komputer tuh masih untuk komputer sendiri di dalam satu PC atau di dalam terhubung antara sesama kantor gitu ya. Nah, apa yang terjadi di industri 4.0? Terjadi cyber physical system. Apa itu? Karena kita sekarang semuanya terhubung. Jadi misalnya saya sama tim UNER nih sekarang melalui Zoom terhubung. Benar nggak? Kemudian data saya bisa dilihat oleh tim UNER begitu masuk ke dalam Zoom. Data kalian juga bisa dilihat. Terjadi pertukaran data. Kemudian juga ada smart interactive nature di situ, di mana saling berinteraksi. Jadi kalau kita di perusahaan, kita punya data, kita taruh di cloud, kita bisa terhubung dengan perusahaan lain melalui API, sehingga perusahaan lain bisa lihat data kita. Jadi kayak misalnya bank, bisa kalau misalnya e-commerce, si bank bisa lihat siapa sih yang belanja di e-commerce juga bisa lihat siapa yang menggunakan bank tersebut. Jadi data itu luar biasa karena koneksinya tiba-tiba fisikalnya itu adalah cyber physical. Kalau yang di industri 10 sampai 30 fisikalnya itu benar-benar fisikal ya, hanya di situ aja gitu. Dan kalau dilihat dari laporan International Labour Organization atau ILO, itu Indonesia itu diprediksi akan have renounced 56% dari job mereka itu diotomasi. Contohnya apa yang paling gampang automatization yang bisa terlihat deh. Pegawai pintu tol udah diganti dengan e-tol. Jadi udah di-automate dengan menggunakan e-tol. Dan e-tol itu walaupun sederhana, sebetulnya sudah kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sudah masuk industri 4.0. Karena menghubungkan antara perusahaan tol, menghubungkan dengan pembayaran, menghubungkan dengan bank, dan menghubungkan dengan customer. Jadi itu sudah merupakan industri 4.0. Kurang lebih ada jelas atau ada pertanyaan? Jadi di sini terjadi cobot ya, cooperation dengan robot gitu, dengan machine, di mana ada share environment dengan intelligent robot. Nah, serem kan? Banyak sekali perhitungan-perhitungan yang bisa diambil alih oleh robot. Sekarang kita sebagai manusia bagaimana supaya tetap bisa bersaing melawan mesin dan melawan artificial intelligence yang sebetulnya dibikin oleh manusia juga gitu. Tapi semakin lama semakin pintar kan? Nah, ini kalian perlu persiapkan diri agar berhasil. Mungkin tadi banyak sekali dari pembicara-pembicara yang lain ngomongin bagaimana membuat CV, bagaimana membuat wawancara. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kalian mau melamar pekerjaan, itu ada yang terlihat dengan gampang sih. Resume yang paling gampang dilihat. Itu kan penyaringan pertama sama HRD. Oh, CV-nya bagus nih. Wah, lulusan Erlangga keren nih, salah satu top university di Indonesia. Terus informasinya juga jelas, tata bahasanya baik. Jadi kalau misalnya CV dalam berbahasa Inggris bisa dinilai bahasa Inggrisnya cukup baik apa enggak gitu. Kemudian ada yang tidak terlihat pada saat rekrutmen, yaitu keahlian dan kecocokan budaya. Karena pada saat saya menginterview, itu saya nggak tahu kan, ini anak nih pinter ngomong kan, tapi apakah dia benar-benar bisa menjalankan apa yang sudah dia sampaikan. Jadi ini
biasanya pada saat interview akan terjadi penyaringan berjenjang. Pertama HRD dulu, kan dia harus screening, harus filter, nggak semua CV sama HRD itu dikasih ke hiring manager. Jadi ini kalau cara bekerja ini, saya country marketing manager. Saya punya tim, ada tim saya kosong. Saya akan minta HRD, tolong dong pasangin iklan, ini requirement-nya, ini job description-nya. Tolong carikan kandidat yang paling sesuai. Jadi HRD akan filter dulu. Nanti setelah HRD filter, saya bisa aja minta tolong anak buah saya yang akan menjadi manajer kalian untuk interview dulu baru ke saya. Jadi bisa jadi berjenjang begitu, ya. Kemudian hard skill. Jadi kalian harus sesuai dengan lowongan gitu. Jadi jangan ada nih yang brutal banget nih. Semua job lowongan kerja dia kirim lamarannya, padahal nggak dia baca job description-nya, padahal keahliannya yang dimiliki nggak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga adalah soft skill. Nah, ini adalah soft skill ini sesuatu yang mungkin saya akan banyak bicarakan, karena kalau hard skill saya nggak tahu ini dari fakultas mana aja, pasti hard skill-nya beda-beda. Jadi saya tidak pada tempatnya ngomongin hard skill. Dan soft skill ini adalah salah satu yang penting banget untuk bisa bersaing di era industri 4.0. Kemudian karakter. Karakter itu juga masuk sebagai soft skill, karena kan karakter adalah salah satunya emotional intelligence. Tapi karakter itu sesuatu yang juga kalian bangun. Jadi kalian bangun misalnya resiliensi, kalian tuh mampu nggak sih bertahan, mampu nggak sih menghadapi banyak tantangan. Jangan dikit-dikit pengen healing gitu. Aduh capek healing, aduh capek healing. That doesn't work that way kalau kalian bekerja di korporasi. Bahkan kalau kalian mau bikin bisnis sendiri pun, healing-healing tuh nanti aja setelah kalian sudah mencapai pada titik tertentu. Oke. Ada pertanyaan atau saya lanjut? Kalau saya lanjut ya. Oke. Apa sih soft skill-nya? Ada yang bisa nebak nggak? Kak, ayo siapa yang bisa nebak nih? Kalau nggak ada, ya udah saya jalanin ya. Oke, satu itu adalah effective communication. Jadi mampu berkomunikasi secara profesional, termasuk di dalamnya mampu mendengarkan. Jadi ini susah banget mendengarkan. Karena kadang-kadang tuh kalau ada orang yang berpendapatnya beda dengan pendapat kita tuh pengen buru-buru jawab gitu. Tapi kita nggak benar-benar mendengarkan. Jadi yang namanya effective communication itu ada dua hal. Kita berkomunikasi, melakukan komunikasi secara secara terstruktur, dan juga kita melakukan komunikasi yang benar-benar jelas, artikulasinya jelas. Jadi kita nggak buru-buru ngomongnya. Kalau sekarang saya tuh dulu kalau ngomong kayak kereta cepet gitu, cepet banget sampai orang nggak ngerti. Itu butuh latihan untuk ngomong lebih pelan secara pace. Kemudian ada latihan mendengarkan. Jadi kita benar-benar active listening ya. Kadang-kadang ada orang dengerin lewat gitu aja. Mungkin kalau kita lagi belajar, dengerin musik gitu, musiknya lewat begitu aja itu hanya membuat ambience. Tapi ini enggak, ini benar-benar dengerin sehingga kita paham apa yang orang lain bicarakan, sehingga akhirnya kita punya keseluruhan informasi yang lengkap gitu. Yang kedua adalah get it done mentality. Itu yang tadi nggak boleh nyerah. Jadi kalau dikasih tugas itu jangan nyerah. Tugas itu susah. Nggak semua tugas itu gampang. Mungkin tugasnya gampang, yang bikin susah deadline-nya mepet. Mungkin juga tugasnya susah banget karena keahlian kamu belum sampai, sehingga pada saat kamu kerja, kamu butuh bertanya kepada banyak orang, atau kamu butuh research, kamu butuh belajar dari banyak sumber gitu kan. Tapi yang pasti
harus selesai pekerjaan. Mentalnya harus kuat, jangan dikit-dikit mau berhenti kerja. Jadi ini, eee, saya melihat ada kecenderungan, di generasi yang lebih muda, yang muda-muda sekarang itu gampang banget nyerah. Bosnya galak lah, bosnya nggak asik lah, teman kerjanya nggak dukung lah, itu kayak kayak menyerah padahal mungkin itu ada kaitannya dengan, pemahaman atau belum ada juga kaitannya dengan effective communication, karena nggak berani bertanya, atau karena mau-maunya sendiri, bisa aja, atau karena bosnya nggak jelas. Tapi kalau bosnya nggak jelas, bisa juga kan kalian bertanya secara terstruktur supaya bosnya bisa lebih jelas mendengarkan, oke. 3 adalah emotional intelligence. Jadi, kemampuan untuk menilai dan mengatur emosi, serta membangun relasi profesional yang positif. Ini nih, emotional intelligence itu harus selalu dilatih setiap hari. Karena kita adalah manusia yang gampang sekali tersulut dengan eee, hal-hal yang menurut kita nggak pas lah buat kita. Jadi misalnya nih yang namanya, eee eee, misalnya ada orang mengkritik hasil pekerjaan kita. Itu tuh kadang-kadang kita tersulut emosinya kan, kita nggak bisa menahan diri sehingga kita marah, atau kita langsung defensif, atau kita langsung ngambek, berhenti kerja gitu, nggak gitu. Kalau kita punya emotional intelligence yang, baik, kita bisa mendengarkan kritik itu sebagai masukan dan kita juga bisa memilah mana kritik yang sifatnya, membangun, mana kritik yang sifatnya sebetulnya mereka kritik mungkin karena alasan-alasan yang, tidak konstruktif gitu. Tapi kalau kita punya emotional intelligence yang bagus dan effective communications, kita bisa menggali lagi dari kritik tersebut menjadi masukan yang bagus buat kita. Karena kita nggak bisa lihat diri kita sendiri, yang bisa lihat diri kita adalah orang lain, ya, oke. Kemudian ini adalah, learning dan innovation. Yang namanya dunia itu berubah, change is the only constant. Perubahan itu ada sesuatu yang selalu konstan. Dan itu waktu saya kerja di, eee, Lazada, Lazada itu yang punya tuh Alibaba. Kita menggunakan 6 value dari Alibaba. Salah satu dari 6 value itu salah satu value adalah change is the only constant. Apa sih change yang terjadi? Konsumennya berubah, kompetitornya berubah, eee, mungkin ada substitusi. Jadi kalau dulu kompetitor, misalnya toko nih, kalau zaman dulu Matahari Department Store, oh saingannya Ramayana, apalagi ya saya lupa deh, Robinson gitu mungkin ya, saingannya itu. Tiba-tiba ada substitusi, ada e-commerce gitu kan. Tapi kalau dia nggak peduli kan, dia nggak mengapa e-commerce masih kecil karena waktu baru tumbuh masih kecil, siapa sih yang mau pakai e-commerce, tiba-tiba menjadi besar. Akhirnya menjadi e-commerce juga kan Matahari, tapi tutup sekarang. Jadi ada yang namanya, eee, perubahan itu harus di-embrace, harus dipeluk, dirangkul, dan kita harus bisa ikut dengan perubahan itu. Di sini ada yang dari akunting nggak? Dari finance? Masih ada dong ya? Nah, kalau kalian ada dari finance atau akunting, mungkin ke depannya, eee, apa ya, perubahan-perubahan dari sistem akunting dengan adanya, teknologi makin cepat gitu. Udah nggak kayak dulu lagi gitu yang, eee, udah nggak kayak dulu. Sekarang kalian juga udah mulai pakai fintech, kalian udah punya pakai teknologi untuk akunting. Tapi kita nggak tahu 10 tahun ke depan itu yang namanya teknologinya udah lebih lebih advance lagi dan kalian learning lagi, upskill lagi. Jadi jangan berhenti belajar. Bahasa, bahasa Inggris itu bahasa wajib karena sekarang dunia itu makin borderless. Artinya bisa jadi nih, kalian bekerja secara remote untuk perusahaan Amerika, kamu nggak bekerja di perusahaan Indonesia. Atau perusahaan-perusahaan Indonesia nih
eee, merasa bahwa tenaga kerja di Indonesia lebih mahal sehingga eee eee, untuk posisi-posisi tertentu dikasih ke India, karena India IT-nya maju banget atau seperti itu. Jadi akhirnya tuh kita perlu satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Inggris. Jadi terus belajar bahasa Inggris. Saya dulu waktu baru mulai kerja nggak bisa bahasa Inggris, I keep on learning on the job training juga karena mau nggak mau ya lingkungannya multinasional gitu, sehingga akhirnya harus bisa berbahasa, gitu. Cultural adaptability, jadi kemampuan beradaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Kalian sekarang ada di lingkungan kuliah, beda nanti kalau lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu deadline is deadline, nggak ada nilainya, tapi, eee, kamu bisa dipecat aja gitu. Kalau nilainya jelek juga mungkin akan balik lagi pada saat assessment, nggak dapet promotion atau nggak dapet apapun. Kemudian kalaupun misalnya, setiap perusahaan punya kultur yang beda-beda. Ada kulturnya yang lebih laid back, lebih santai, ada yang kulturnya kerja keras bagai kuda, kalau nggak kerja keras tertinggal dengan teman-teman, itu kita nggak bisa ketinggalan dengan kolega kita, nanti kita nggak akan naik karirnya. Jadi kita harus ikutin. Dan kalau misalnya budaya itu nggak cocok dengan budaya kalian, karena kan setiap orang punya budaya sendiri kan, carilah tempat kerja yang baru. Either kalian adopt, atau kalian pergi ke tempat lain. Tapi jangan lupa, kalau kalian nggak gampang untuk adapt dan adopt, maka bakalan akan susah lagi karena di tempat baru kulturnya lain lagi, gitu. Kultur kerjanya. Yang ketiga adalah yang keenam, dan ini penting banget yang namanya creative problem solving. Jadi kemampuan berpikir kritis, bisa memberi ide untuk memecahkan masalah baik secara individu maupun kolaborasi. Jadi kalian harus punya kemampuan berpikir secara analitik. Apakah kalian dari ilmu sosial atau dari engineering, tapi yang namanya analytical thinking itu sesuatu yang harus ada. Biasanya orang-orang yang tidak mampu berpikir atau logik yang nggak jalan, itu ini ya, apa namanya, susah sekali berkembang di dalam industri 4.0 ini. Saya kasih contoh aja, paling gampang. Ada yang pernah naik, pasti mungkin sebagian besar sudah pernah naik pesawat terbang ya, dan di situ kalau kita naik pesawat, itu yang namanya koper, kadang-kadang kita taruh di bagasi sehingga pada saat kita, turun dari pesawat kita harus nunggu koper kita di conveyor belt. Nah, di dalam conveyor belt itu ada tanda tuh, ada garis merah, saya nggak tahu garisnya mungkin beda-beda warnanya di setiap airport, minta supaya troli harus ada di belakang garis merah, gitu kan. Kenapa gitu? Tapi ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia yang bisa naik pesawat, yang mampu naik pesawat, naruh troli di dalam garis merah itu, sehingga dia deket sekali bahkan nempel dengan conveyor belt-nya. Itu kan hanya sebatas logika logika sederhana pada sebuah aturan. Kenapa harus di belakang garis merah? Ya nanti kalian nggak punya tempat dong ya buat berdiri, buat nurunin koper, right? Dan koper itu biasanya berat banget gitu. Kalian butuh ruang. Kedua, kalau kalian berdiri di garis merah, orang-orang yang ngumpul di conveyor belt itu lebih banyak daripada panjang conveyor belt-nya. Sehingga mereka punya ruang, sehingga mereka bisa lihat kopernya, begitu lihat kopernya dia maju ke conveyor belt. Itu hanya logika sederhana yang saya bisa ceritain untuk orang Indonesia. Nah, logika-logika sederhana itu harus dipahamin. Kenapa kalau lampu merah naik motor nggak boleh lewat? Kenapa? Dan dalam dunia kerja juga banyak logika-logika sederhana yang akhirnya membangun kemampuan analytical thinking kamu. Kalau lihat data, kalau lihat data sekarang tuh dengan adanya industri 4.0 yang namanya big data ada di mana-mana,
kalian harus bisa grouping itu, kalian harus bisa melihat korelasi antara satu data dengan data yang lain sehingga dan bisa melihat apa ya hidden hidden information yang kelihatannya kecil tapi itu bisa mengubah cara bekerja kita, mengubah revenue kita, mengubah banyak hal dan memberikan kontribusi yang besar sekali terhadap perusahaan. Jadi start dari hal-hal yang kecil, pikirin deh kalau ada aturan itu kenapa ya? Logiknya tuh apa? Dan berpikirlah secara analitis kalau antara kaitan satu hal dengan satu hal yang lain. Oke, saya berhenti dulu di sini. Ada yang bertanya? Ada yang mungkin ceritain pengalamannya? Oke. Ada yang bertanya? Nggak ada? Saya lanjutin ya. Ini masih mendengarkan atau ngantuk? Nggak tahu nih saya jadinya nih kalau nggak ngelihat muka-mukanya. Oke, saya lanjut ya. Ada yang pernah lihat film The Devil Wears Prada? Ini filmnya agak kuno sih buat umur kalian. Ada yang pernah nonton? Coba angkat tangan yang pernah nonton The Devil Wears Prada. Ini saya share sound karena saya mau setelin filmnya. Nah, ini ada yang pernah nih, Bu. Dari Sri Rahayu Nawangsari. Boleh nih open mic atau open cam? Oh gitu. Boleh. Wah, masih ini ya, masih apa namanya, masih terlalu tua ya film ini buat kalian. Ada juga dari Octavia, Savana pernah lihat, Rosa Maharani juga pernah lihat. Oke, mantap. Saya ini ya, saya share screen. Bentar, ini saya buang dulu. Oops. You have no style or sense of fashion. I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. There's some reason that my coffee isn't here. Has she died? You have no style or sense of fashion. I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. There's some reason that my coffee isn't here. Has she died or something? I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment. No, I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm Details last night. of your incompetence do not interest me. Hey. Breakfast here, are my eggs here? Where are my eggs? On the lingerie shoot. On my car. Or on Madison. Get us a reservation for dinner. Thank you. Notes delivered today. Where is everyone? Why is no one on this side? If you don't have that Harry Potter book by then, don't even bother coming back. Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. Oke, ini saya kasih voucher 100.000 ya yang bisa jawab dan kasih pendapat. Saya pengen tahu nih, ini tadi lebih banyak Andrea versus Miranda. Miranda itu yang Meryl Streep yang tua ya. Jadi dia itu seorang bos di magazine. Jadi ini sebetulnya based on terinspirasi oleh true story, bukan true story, true person ya. Jadi di Vogue itu ada orang yang emang chief editornya itu memang seperti Miranda.
fashion editor seperti Miranda, dan dia itu orangnya sangat sangat apa ya, agresif lah bisa dibilang gitu. Si Andrea ini kayak anak baru magang, kemudian dia kerja dan dia bisa mencapai puncak. Kira-kira apa sih yang Andrea lakukan dari soft skill yang tadi itu? Apa gitu? Dan bagaimana dia mengatasi Miranda yang Miranda itu kalau dibilang cara komunikasinya very agresif, dia bukan asertif. Jadi komunikasi ada yang asertif, ada yang agresif, ada yang pasif. Gitu. Jadi dia agresif, dia nggak perlu teriak-teriak, cukup ngeliatin, cukup lempar tas aja tuh udah komunikasi. Oke, siapa yang mau jawab? Ngomong ya jawabnya. Kira-kira skill apa aja tadi yang dipakai? Anyone? Nggak mau nih 100.000, lumayan loh berjajan. Nah, ini ada yang raise hand, Bu. Ridwan Maulana, boleh open cam atau open mic, Ridwan? Oke, selamat siang Ibu Sawitri, terima kasih atas kesempatannya. Ya, untuk yang Devil Wears Prada itu memang Miranda itu yang tadi yang bosnya itu ya, Bu? Ya, Miranda yang bos. Ya. Betul. Nah, yang satu lagi itu sebenarnya saya lupa namanya, tapi saya ingat inti ceritanya. Ya, Andrea, di mana memang sifat ketahanannya itu sih, Bu, dan adaptabilitasnya itu memang luar biasa. Soalnya pada saat pertama kali dia datang ini kan langsung dikomentarin tentang fashionnya, dan di awal-awal ini memang dikomentarin tentang pokoknya dijatuhin segala macam lah. Tapi memang si Andreanya ini tahan banting juga, dan dia juga mau mendengarkan walaupun ada suatu scene di mana dia tuh sebel banget pada saat hari libur aja itu dia dikontak gitu ya. Wah, udah nonton ya kamu? Iya, dulu pernah nonton, Bu. Soalnya waktu itu pernah buat analisisnya juga. Gitu. Oh, oke. Kamu dari fakultas apa? Dari ekonomi bisnis, Ibu Sawitri. Oke, nice. Thank you so much. Oke, thank you. Boleh saya lanjut? Boleh. Presentasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini satu lagi ya pertanyaan habis ini. Saya hitung pakai detik stopwatch. Ini sebetulnya untuk mengetahui analytical thinking dari teman-teman. Kita lihat ya jawabannya ya. Oke, wah jawabannya macam-macam. Tapi yang jawab pertama dan bagus adalah Muhammad Dio Ramadan ya. Coba panggilannya Dio mungkin ya. Gimana cara ngitungnya Dio? Coba diceritain. Udah benar kok kamu jawabnya. Coba diceritain. Jawabnya gimana? Oke, izin menjawab ya Bu. Jadi tadi kan umur yang siapa tadi ya? Umurnya itu kan setengah umurnya Eli ya. Saat ini umur Eli 26 tahun. Berarti kan umur Ana 13 tahun. Nah, berarti kan umur mereka berdua terpaut 13 tahun. Nah, ketika umur Eli 50 tahun berarti umur Ana 50 dikurangi 13. Jadi jawabannya 37 tahun. Betul. Jadi ini ada yang jawab 25 nih. Nah, yang jawab 25 nih mungkin lupa kalau umur itu gap-nya akan tetap sama ya, 13 tahun karena setengahnya. Jadi itu yang namanya yang saya bilang tadi analytical skill. Jadi sesuatu yang kelihatannya mudah banget gitu, kayaknya sederhana. Tapi kalau kita nggak analitis dalam membaca pertanyaan, itu kita bisa salah sih. Gitu. Jadi nantinya kalau kalian kerja, yang sederhananya itu nggak sesederhana ini. Sederhananya kerja itu lumayan kompleks sebetulnya. Jadi belajarlah berpikir analitis supaya supaya lebih cepat kita dalam bekerja. Oke, tadi siapa yang jawab? Dio ya, Muhammad Dio ya. Oke, kalian bertiga nih ada 3 orang. Nanti aku hubungi dengan Bu Ratna deh untuk hadiahnya. Saya lanjut. Nah, jadi ini apa sih yang jadi perhatian HRD? Karena kan sekarang nih sesinya nih adalah
gimana kalian supaya bisa diterima kerja kan. Satu nih mudah dihubungin nih. Jadi ini pengalaman. Jadi banyak sekali kalian tahu kan di Jobstreet itu bisnisnya adalah perusahaan akan pasang iklan di platformnya Jobstreet dan tentunya platform Jobstreet itu memberikan banyak teknologi bagi perusahaan supaya mereka bisa memilih dan memfilter kandidat yang tepat. Sementara Jobstreet juga menghadirkan kandidat atau pencari kerja untuk bisa ngelamar di situ dan kandidat juga mendapatkan teknologi untuk memudahkan mereka melamar kerja. Tiba-tiba nih sekarang ini beberapa perusahaan komplain karena kandidat yang ngelamar itu tidak bisa dihubungin. Jadi nomor teleponnya nggak ada, emailnya nggak valid gitu. Jadi pastikan mudah dihubungin. Emang zaman sekarang ini banyak banget telepon-telepon scam atau telepon-telepon nawarin macam-macam lah. Tapi kalau kalian lagi dalam proses melamar kerja, angkat semua telepon. Karena kalian kan juga nggak tahu nomor teleponnya mereka ya. Kemudian respon terhadap undangan interview. Jadi undangan interview itu harus direspon dengan baik. Mereka kadang-kadang minta interviewnya tuh tanggal segini udah sepakat, jangan ghosting. Kalau memang tiba-tiba ada halangan kasih tahu. Maaf ternyata hari ini misalnya saya sakit atau apa, harus kasih tahu. Jadi nggak ghosting gitu. Seperti no show issues ini. Jadi ini udah direspon nggak boleh ghosting. Kemudian yang kualifikasinya nggak relevan itu tadi tuh. Jadi baca deh job description-nya. Jangan buang-buang waktu semua orang di situ. Buang waktu HRD yang ngefilter, buang waktu kamu juga gitu kan. Mendingan kamu pakai waktu itu daripada ngelamar sembarangan, kamu pakai waktu itu untuk meriset dan perusahaan mana yang pas dan juga untuk belajar skill-skill yang mungkin tidak didapat di kuliah. Valid, update, dan lengkap. Jadi CV dan resumenya tuh yang valid, paling kini, lengkap, informasinya dibutuhin HRD. Saya nggak akan ngomongin CV karena udah ada sesi sendiri. Kemudian foto profil dilengkapin, nggak perlu pakai filter berlebihan, yang penting jelas. Ya. Oke. Nah, kamu kalau ngelamar pekerjaan, lamarlah pekerjaan di situs karir yang resmi. Ada job, kalau dari kita jobstreet.co.id ada 30.000 lah kurang lebih loker baru tiap bulan. Jadi masih valid. Kemudian ada 32.000 lebih perusahaan yang kan perusahaan tuh nggak selalu punya lowongan ya. Jadi mungkin kalau lokernya mungkin cuma 30.000 lah. Tapi sebetulnya perusahaan yang bergabung di kita ini sekarang bahkan sudah 35.000. Dan lebih gampang lagi kalau download apps-nya. Oke. Nah, ini yang perlu dipahami ada triknya. Kalau di Jobstreet, kita kan ada job matching di sini. Jadi tuh algoritma dari Jobstreet itu bekerja. Ini komputer yang bekerja, bukan orang lagi yang bekerja nih. Di sini untuk menghubungkan perusahaan pencari kerja. Jadi penting banget bagi kalian untuk pada saat ngelamar tuh kalian benar-benar on point apa yang kalian isi. Karena nanti algoritmnya itu bisa ngebaca semuanya sehingga dia bisa menghubungkan dengan si pemberi kerja. Dan by the way, si pemberi kerja itu bisa search. Jadi kalaupun kalian nggak ngelamar, tapi dia ngelihat, waduh si Ridwan nih pas banget nih untuk jadi untuk isi lowongan, padahal Ridwan nggak ngelamar gitu kan. Ya udah Ridwan dihubungin. Jadi apa namanya ada opportunity yang terjadi di situ. Jadi paling gampang ya unduh aja di Play Store lah ya atau App Store Jobstreet. Ini yang penting nih, isi profil selengkap mungkin. Kenapa? Kalian boleh sih attach CV, tapi profil itu kan kalian tulis. Profil itu yang dibaca oleh algoritma. Jadi kalian harus memahami cara supaya AI ini bisa nangkep kamu gitu, supaya kamu itu terlihat gitu loh di dalam platform. Karena platform kita ada sekitar 18 juta kandidat. Gimana kamu bisa
stand out di 18 juta itu, ya kalian harus benar-benar ngisi profil selengkapnya. Lamar pekerjaan sesuai dengan bidangmu. Jadi bisa dibilang di Jobstreet itu rata-rata pekerjaan itu dilamar oleh 600 orang. Satu pekerjaan. Gitu. 600 orang tuh mungkin 50% itu yang brutal itu yang tadi saya bilang, wah main lamar aja dia nggak baca-baca gitu. Kebiasaan tidak membaca job description secara detail. Ya. Jadi ini gampang lah, tinggal install. Kalian tahulah anak zaman sekarang mah nggak perlu diajarin install ya. Nah, di sini setelah kalian sudah install, kalian pilih bahasa, boleh bahasa Indonesia Inggris, Indonesia bahasa. Kenapa? Karena Jobstreet itu ada di berbagai negara. Jadi kalian harus pilih negaranya, negara Indonesia. Karena kalau kalian pilih negara Malaysia, nanti job yang ada itu adalah job-job dari Malaysia. Jadi kita sekarang nih masih ada batas nih antara negara, karena kan pertukaran tenaga kerja negara juga banyak aturannya ya. Kemudian jangan lupa ketik nama depan, ketik nama belakang, email dan password yang benar. Karena nanti ada kemungkinan kalian dihubungin sama perusahaan kan. Dipilih di mana kamu ingin kerja. Kalau kalian sekarang orang Surabaya, mungkin kalau di UNER daerah Jawa Timur, atau mungkin juga banyak juga yang sebetulnya orang Jakarta atau orang Jogja tapi kuliah di UNER. Tapi kalian tuh pengen kerjanya di mana? Jadi dipasin gitu loh, supaya nanti kalau dari Jobstreet ngasih, Jobstreet juga nanti akan kasih nih, ini ada kerjaan yang kayaknya cocok buat kamu, kalau kamu ngelamar ngasih rekomendasi gitu pas gitu. Jadi dia nggak akan, kalau kamu pilihnya Bali, Banten, Jakarta, sama Jawa Barat, dia nggak akan kasih kerjaan yang di Bangka Belitung. Kemudian juga bidang pekerjaan apa yang dibutuhkan. Kamu tulis lengkap. Jangan ngaco. Gaji kamu berapa kisaran yang dibutuhin. Taruh juga. Temukan lowongan. Nah, nanti kalau sudah selesai semua itu ditelusuri lowongan, nanti Jobstreet akan berusaha memberikan rekomendasi berdasarkan data yang tadi udah kamu masukin itu. Gitu kan, carilah loker-loker ini. Nah, begitu udah mulai cari loker, kita bisa lihat, kita bisa masukin nama perusahaannya, jabatannya, atau kamu bisa lihat spesialisasinya nih, mau spesialisasinya apa. Nanti di situ perusahaannya keluar semua. Jadi nanti bisa filter juga, keluar berapa pekerjaan yang ditemukan. Terus pilih lokasi. Kalau kamu pilih filter, bisa pilih lokasi, spesialisasi, gaji, dan yang lain-lain. Jadi ulang lagi, nggak apa-apa. Nanti sudah sama semua, nanti urutkan hasil berdasarkan relevansi, berdasarkan tanggal, atau apa, nanti kamu bisa urutin. Setelah itu, kamu udah pilih loker kan, yang ingin dilamar, untuk melihat detailnya. Kamu bisa simpan dulu di save, ya. Kamu baca benar-benar deskripsi pekerjaannya, tahu mau disimpan atau mau dilamar, gitu kan. Kemudian kamu lengkapi profil. Nah, ini yang sering sekali orang-orang tulisnya nanti aja. Nggak dilengkapin profilnya, dia cuma upload CV. Padahal profil ini yang dibaca oleh AI-nya Jobstreet. Jadi kamu tulislah tinggal di mana, kode areanya, semuanya kamu tulis lengkap, dan ngisi profil itu panjangnya luar biasa. Karena ini ada maksudnya. Tadi seperti saya bilang, ada aturan, kamu pikirin, kamu analisa logiknya. Kenapa itu ada aturan? Gitu ya. Pendidikan yang kamu tulis, lengkap banget kan, bidang studi, kelulusan, tingkat pendidikannya, bidang studinya, pengalaman kerja, terus di situ spesialisasinya, industri, perusahaan, terus mungkin bisa ditulis deskripsi pekerjaannya apa aja. Mungkin kamu udah nulis CV, tapi kamu tulis lagi di sini dengan detail, ya. Sampai pilih pengalaman kerja, bisa aja interns atau malah belum pernah pengalaman, perusahaan kamu yang mana dulu, spesialisasi yang kamu kerjain di perusahaan yang lama apa. Karena bisa aja yang kamu pengen spesialisasi yang baru beda dengan spesialisasi perusahaan kamu. Pilih lagi spesifik kerjaannya, industri, tingkat jabatan, kapan mulai kerja. Itu kamu ulang. Kalau misalnya kamu udah punya pengalaman 3 kali kerja atau 3 kali intern, berarti kamu 3 kali isi. Ya.
karena itu melengkapi semua profil kamu. Pengalaman kerjanya ini ditulis, misalnya, oh, pengalaman kerja melakukan entry data, mengelola dokumen perusahaan, pencapaiannya apa. Jadi ini kalau pencapaian yang kamu tulis, peluangnya makin besar karena pada saat si HRD filter kamu, dia ngeliat tuh anak pencapaian oke nih gitu. Kemudian kirim kamu validasi lagi akunnya ya untuk verifikasi, baru buka email job street validasi, kemudian kamu mulai bisa ngelamar deh. Jadi tinjau lagi profil kamu bisa edit kalau kamu perlu, ya kamu bisa tambah keahlian, kamu bisa ketik semuanya di sini. Tambah bahasa, kalau misalnya bahasa kamu, saya bisa bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Jadi tingkatnya, kemahirannya berapa, jangan main asal ngomong 10 ya. Karena 10 tuh artinya tuh benar-benar fluent, benar-benar kayak native speaker, bisa ngomong, bisa nulis, bisa mendengarkan dengan aktif gitu ya. Jadi rata-rata tuh orang Indonesia IELTS-nya berapa sih? Hasil tes IELTS-nya tuh rata-rata 5. Tapi mungkin kalau yang udah bisa diterima di kampus-kampus luar di 7,5 lah gitu. Jadi kalau kamu udah punya CV, kamu upload CV-nya. Ya. CV-nya upload, udah lengkap semua. Terus kadang-kadang nih perusahaan tuh punya daftar pertanyaan. Kamu jawab. Ada orang-orang yang nggak ngejawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena jawab pertanyaan ini ternyata HRD itu memilih pada saat dia memfilter, dia memilih dari jawaban pertanyaan itu. Pertanyaan sih sederhana-sederhana aja, tapi itu bagi dia adalah filternya dia. Misalnya, mohon jawab semua pertanyaan dari perusahaan. Berapa sih notice yang kamu dikasih dari perusahaan yang lama? Maksudnya resignation notice-nya itu butuh 1 bulan, 2 bulan gitu. Kamu mau nggak undergo pre-employment background check yang kayak gitu. Jadi itu semua kamu jawab. Karena itu jadi filter dari perusahaan. Ini kita copy paste dari perusahaan yang udah bikin. Jadi ini kalau ada salah-salah bahasa Inggris yaitu dari perusahaannya lah ya. Tapi intinya ini nyata gitu. Kalian harus jawab. Tapi kalian juga boleh memilih untuk tidak menjawab. Tapi jadinya menghilangkan kesempatan untuk difilter dengan baik. Gitu kan? Setelah itu informasi tambahan untuk perusahaan, kamu bisa sih tips menjawabnya, kamu bisa dapat tips menjawab ada di sini nih, di Bitly ini. Kamu bisa lihat tipsnya. Jadi di Jobstreet itu akan banyak sekali tips-tips karir, gaji juga ada, ya. Dan ini ada juga yang namanya visibilitas profil. Dapat panggilan interview tanpa melamar. Seperti yang tadi itu, si perusahaan tuh bisa ngecek kalian berdasarkan profil. Nah, setelah semua lengkap diisi, klik kirim lamaran, cek fitur lain juga, tombol favorit untuk melihat loker-loker yang sudah kamu tandain, ya. Jadi kamu bisa melamar ke beberapa perusahaan sekaligus. Upload CV-nya juga bisa ganti. Jadi misalnya kalau perusahaan A kamu tweak sedikit CV-nya, ke perusahaan B diubah sedikit CV-nya karena setiap perusahaan mungkin bisa di-customize CV-nya. Jadi bisa juga samalah dengan website atau browser di laptop apa HP kalau misalnya tidak pakai yang namanya apps. Tapi nanti di apps sebentar lagi kita akan launch yang namanya baru, saya belum bisa reveal, tapi itu adalah platform learning gratis dengan short format video. Jadi nanti seru sih, belajarnya tuh gampang. Gitu, ya. Jadi ini saya nggak usah ulang karena nanti waktunya udah mau habis ya. Jadi sebetulnya mirip aja dengan yang tadi, tapi yang penting profilnya itu harus dimasukkan. Ya. Oke. Nanti ini bisa saya share. Nah,
silakan teman-teman jelajahi jobstreet.co.id, bagaimana cara menulis cover letter, template CV gratis juga ada, simulasi wawancara. Jadi ini kalian bisa simulasi. Kita ada video simulasinya, kalian bisa rekam videonya, nanti kamu lihat lagi hasil wawancara kamu. Ada kalkulator gaji. Jadi kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang, sekarang semua perusahaan kalau ngasih gaji itu gross. Apa sih gross? Artinya gajinya itu bukan gaji bersih karena dipotong pajak, dipotong BPJS. Kamu jadi nggak tahu kan gaji yang kamu terima itu berapa. Nanti ada kalkulator gaji. Kemudian ada satu lagi yang baru namanya salary guide atau panduan gaji. Di situ kalian bisa lihat kalau kalian kan bisa kerja di industri mana aja ya. Karena semua industri sekarang udah jadi 4.0 gitu. Jadi nggak hanya startup, semua industri di 4.0. Dulu Jobstreet bukan 4.0, sekarang Jobstreet jadi 4.0 sama gitu kan. Jadi kalian bisa bandingin kalau kalian kerja di farmasi dengan posisi accounting atau kalian kerja di farmasi di posisi e-commerce. Berapa beda gajinya? Di situ juga ada, kalian browsing aja namanya salary guide atau panduan gaji. Nah, sekarang mari kita hidup bebas drama ya. Jobstreet itu platform yang bebas drama. Kita terbang tinggi, tinggalkan drama, kerja keras, kerja cerdas. Nggak bisa orang cuma kerja cerdas aja sekarang, harus kerja keras juga. Nggak bisa cuma kerja keras aja, harus kerja cerdas. Jadi masukkan diri kamu dalam spotlight di panggung sehingga orang lihat kalian, buat orang itu benar-benar respect terhadap apa prestasi kamu, ya.